Hai teman Ringkes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ringkes, Ruang Informasi Kesehatan RSUD RSI Kota Probolinggo. Masih dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, di mana setiap hari Kesehatan Nasional ini kita akan memberikan edukasi, informasi seputar tentang kesehatan, dan di mana topiknya itu akan berubah-berubah, dan pastinya topik itu sangat menarik. Dan kali ini topik yang akan kita bicarakan adalah tentang penyakit hemoroid bersama saya Maria Ari. Ya, oke. Berbicara tentang penyakit hemoroid, apa sih penyakit hemoroid? Kemudian apa sih tanda gejalanya? Kemudian tipsnya, penanganannya, dan kapan harus dibawa ke pelayanan kesehatan? Pastinya saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh dokter spesialis bedah. Ya, siapa lagi kalau bukan beliau yang sangat tenar di sini ya. Kita sapa dulu teman Ringkes ya. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Ari. Terima kasih ya sudah diundang di acara Ringkes ya. Oke, dokter. Sehat dokter? Oh, sehat luar biasa. Saya harap juga teman-teman demikian ya. Ya, alhamdulillah dokter ya. Dokter, di kesempatan kali ini, di Ringkes kali ini kita berbicara tentang hemoroid ya. Dimana hemoroid itu kadang orang yang taunya itu penyakit ambeien ya. Oh iya. Atau wasir mungkin dokter Betul ya. ya. Mungkin di kalangan awam hemoroid itu sendiri itu kan dikenal dengan wasir atau ambeien. Mungkin kata-kata hemoroid itu hanya kata-kata medis aja ya. Iya, katanya bagus dokter ya. Mungkin dokter bisa spill sedikit singkatan kenapa, apa sih penyakit hemoroid itu dokter? Oke, jadi kalau kita kembali dulu ke basic ya Mbak Ari ya. Jadi anatomi dari tubuh manusia itu di bagian anus atau di bagian dari pantat ya, itu ada yang namanya vasa atau jalinan dari pembuluh darah yang isinya vena, sama seperti di kaki. Hemoroid, wasir atau ambeien itu adalah merupakan suatu penyakit yang dimana terjadi pelebaran dari vena di bagian anus, sehingga dia menyebabkan kadang-kadang muncul benjolan. Itu yang dikatakan hemoroid. Sama halnya seperti kalau Mbak Ari pernah tahu namanya varises? Ada, pernah tahu dokter. Varises itu juga pelebaran dari vena tapi lokasinya di daerah Yang kaki, lain. Oh, betul, di di kaki. betis Oke. seperti itu. Iya Mbak dokter. Ari. Berarti seperti itu hemoroid gitu dokter ya. Benar. Mungkin dokter teman-teman Ringkes yang di sini pengen tahu penyebabnya penyakit hemoroid itu apa sih dokter? Oke, penyebab penyakit hemoroid tentu penyebab penyakit hemoroid itu biasanya paling sering ya itu karena peningkatan tekanan di daerah anus. Nah, apa saja yang menyebabkan peningkatan tekanan daerah anus sehingga menyebabkan sumbatan atau aliran darah di vena di bagian anus itu atau di bagian dari lubang pantat itu tidak lancar. Biasanya satu, peningkatan tekanan dari dalam perut seperti pada wanita kehamilan. Oh, bisa terjadi ya dokter? Karena apa dokter? Tekanan? Betul, jadi tekanan dari kepala bayi sehingga menyebabkan aliran darah yang harusnya naik kembali ke atas ke jantung itu terhambat di daerah situ sehingga menyebabkan pembuluh darahnya jadi melebar. Kemudian yang lain seperti konstipasi atau sulit BAB. Posisi kotoran yang ada di dalam anus itu akan menekan daerah anus sehingga menyebabkan aliran darah tidak lancar. Yang ketiga mengejan atau yang terakhir mengangkat yang lain lagi adalah mengangkat beban berat, mengangkat yang terlalu berat itu kan mengejan. Yang lain lagi adalah posisi duduk yang terlalu lama. Dimana kalau kita duduk terlalu lama, pembuluh darah itu statis atau dia tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga di situ terjadi pelebaran pembuluh darah. Oke. Kira-kira seperti itulah gambarannya itu Mbak Ari. Iya dokter. Memang sering sekali saya jumpai waktu ini dokter di ibu hamil dokter ya. Betul sekali. Biasanya juga bisa terjadi di perempuan sama cowok juga bisa dokter? Nah, kalau dibilang jumlahnya atau paling sering terjadi tentu pada wanita karena wanita kan punya resiko untuk kehamilan. Nah, di mana posisi kepala bayi itu dia akan menekan pembuluh darah besar yang ada di dalam perut sehingga juga daerah anus itu sehingga menyebabkan pelebaran dari pembuluh darah. Ada satu lagi Mbak Ari, ternyata dari penelitian beberapa jurnal menyebutkan kalau hemoroid itu atau wasir bisa disebabkan oleh faktor keturunan. Oh, keturunan dokter Betul, berarti. tapi itu sangat kecil. Yang paling banyak adalah lifestyle atau
gaya hidup, betul, ya. seperti itu Mbak Ari. Oke, dokter, biasanya kalau ada yang kena hemoroid itu kan malu dokter ya, mau berobat karena di daerah yang gini dokter ya. Jadi enggak malu nanti dilihat, enggak malu kalau dilihat gitu. Mungkin ada tanda-tanda sebelum harus berangkat ke rumah sakit atau tanda-tanda terjadinya hemoroid itu sendiri apa dokter? Sebelum sampai kan biasanya tahu-tahu udah IGD udah pecah gitu-gitu. Sebenarnya kan ada benjolan tapi malu gitu dokter. Oke, di daerah anus itu sendiri kalau untuk hemoroid ya, jadi daerah anus sendiri itu sebenarnya pada dasarnya banyak macam penyakit, tidak hanya hemoroid aja. Bisa wasir atau hemoroid, bisa juga tumor, bisa juga dengan laserasi atau robekan dari anus itu sendiri. Secara ilmu kedokteran, wasir itu ada 2 macam Mbak Ari ternyata. Wasir luar dan wasir di daerah dalam. Oke, kalau kita tahu wasir luar gimana dok? Wasir luar itu biasanya saat kita melakukan basuh atau setelah BAB itu akan teraba adanya benjolan. Seperti itu. Sedangkan wasir dalam itu sendiri dia punya 4 grade Mbak Ari ternyata. Jadi ada tingkat keparahannya, betul, yang dimana memiliki gejala yang berbeda-beda. Oke. Kalau kita mulai ya dari grade yang paling awal itu grade 1. Grade 1 itu biasanya kan karena posisinya di atas, di dalam tentu kan tidak akan teraba dengan tangan saat kita selesai BAB atau saat kita meraba daerah anus. Keluhannya apa sih dok? Terkadang itu keluhannya adalah adanya perdarahan atau keluar darah saat BAB. Nah, tipikal darahnya itu sendiri berbeda. Jadi darahnya itu biasanya warnanya? Bukan warna tapi cara perdarahannya. Biasanya dia tidak bercampur dengan kotoran. Betul, atau dengan feses. Biasanya dia melekat di samping dari kotoran itu sendiri atau menetes setelah setelah BAB selesai. Nah, itu biasanya grade 1. Kalau keluhan nyeri dok, jarang sekali terjadi Mbak Ari. Biasanya keluhannya ada perdarahan. Kadang-kadang ada nggak dok tanpa keluhan? Kadang juga ada, mungkin BAB-nya tidak keras sehingga hemoroidnya tidak berdarah. Itu mungkin hemoroid yang di dalam dokter? Betul, kalau hemoroid luar dia itu sudah ketahuan dari awal. Jadi dari saat kita dia tidak ada grade-nya Mbak, cuman ada komplikasi. Jadi hemoroid luar atau hemoroid eksternal istilahnya ya, dalam kedokteran itu dia adanya ketahuannya saat kita BAB itu atau saat kita meraba daerah anus itu teraba ada benjolan. Nah komplikasinya kadang-kadang seperti apa? Trombus atau terbentuk dari gumpalan darah itu sendiri. Sedangkan hemoroid dalam yang grade 1 atau grade awal itu sendiri dia kadang-kadang tidak ada keluhan ataupun keluhan dengan perdarahan saat BAB. Biasanya dia luka atau terbuka pembuluh darahnya karena gesekan dari kotoran yang cukup keras. Itu yang grade awal. Turun lagi nih kalau tidak diobatin, lifestyle tidak berubah, dia akan tambah parah, jatuhnya ke grade nomor 2 atau ke grade 2 tingkat keparahannya. Keluhannya seperti apa dok? Bisa disertai dengan BAB darah, tapi yang paling penting nih, biasanya ibu-ibu atau saudara teman-teman tuh harus tahu ya, biasanya keluhannya gimana? Saat kita BAB terasa seperti ada benjolan yang keluar. Begitu kita selesai BAB, benjolannya akan masuk dengan sendirinya. Itu grade 2. Nah, jika tidak ditangani lagi, lifestyle tetap sama atau penyebabnya tidak ditangani, tidak diselesaikan, maka dia akan jatuh ke grade 3. Grade 3 seperti apa keluhannya? Sama, keluhannya juga sama, adanya benjolan yang keluar saat BAB. Nah, tapi di sini kuncinya, setelah BAB benjolannya tidak dapat masuk kembali, jadi perlu didorong dengan bantuan tangan. Gitu. Berarti memang banyak grade-nya dokter ya? Banyak, jadi harus dikenali itu dari anamnesa saja kita sudah tahu. Nah grade yang terakhir nih Mbak Ari, ini grade paling paling akhir nih, udah paling gede nih, itu grade 4. Grade 4 itu dimana biasanya benjolannya sudah tidak dapat masuk kembali. Sudah tidak dapat masuk kembali. Betul, mau perbedaannya dengan yang grade 3 tadi dokter? Kalau grade 3 biasanya dia keluar saat kita BAB. Iya. Ini mau BAB mau enggak dia akan tetap ada di luar. Gitu. Habis BAB pun didorong tidak akan pernah bisa masuk lagi. Kalau grade 3 kita dorong dengan tangan dia akan masuk lagi. Begitu kita dalam posisi jongkok atau BAB dia akan keluar lagi seperti itu. Nah, grade 4 ini sudah biasanya memberikan keluhan. Grade 2, grade 3 bisa memberikan keluhan nggak dok? Bisa, jika ada komplikasi. Cuman grade 4 ini cenderung biasanya banyak sekali komplikasinya sehingga keluhannya sangat banyak di pasien.
gitu Mbak Ya, Ari. baru tahu saya dokter ada gregetnya dokter ya. Iya, jadi oke. kita harus mengenali itu sendiri ya. Iya ya gitu. dokter. Kemudian dokter ya untuk teman-teman ringkes di sini ya mungkin kalau sudah terjadi tanda gejala seperti tadi grade 1 atau grade 2. Kemudian apa sih dokter penanganan pertama kalau sudah terjadi seperti kayak tadi aku kayak timbul gini harus ngapain sih atau berobat kemana itu seperti apa dokter? Perlu diketahui kalau untuk tahu apakah ini benar-benar wasir Iya. atau penyakit yang lain seperti Iya. tumor atau robekan pada pada anus atau pantat itu sendiri, tentu teman-teman saya harapkan konsultasi atau berkunjung ke tenaga kesehatan seperti dokter atau perawat atau dokter spesialis, sehingga di sana nanti kita akan menilai ini kira-kira apakah benar dia wasir atau penyakit di daerah anus yang lain. Itu tidak harus menunggu sakit atau tidak harus menunggu benjolannya tidak bisa masuk kembali ya. Jadi kalau ada Iya. tanda-tanda yang menurut teman-teman kok tidak beres, kemudian BAB-nya kok berubah, inilah kecenderungannya satu orang-orang di lingkungan masyarakat biasanya tidak memperhatikan BAB. Jadi jangan langsung Iya. dibilas. Jadi BAB itu harus dilihat gimana konsistensinya, warnanya seperti apa, ada darah atau tidakkah, bentuknya seperti apa, itu harus diperhatikan. Nah, karena kadang-kadang kebanyakan penyakit di daerah anus itu kalau untuk grade awal dia tidak ada keluhan, Mbak Ari. Oke. Dia hanya muncul di BAB-nya berubah di situ. Itu Itu di Mbak grade Ari. awal dokter Iya, ya. jadi saya harapkan ya teman-teman untuk memperhatikan BAB. BAB-nya ya di Tidak teman-teman langsung ringkes dibilas ya. kalau lagi BAB jangan asal lihat HP atau apa itu harus Betul, lihat ya setelah BAB bentuknya diperhatikan seperti apa, perhatikan ada darah enggak nah gitu. jangan-jangan ada darah jangan-jangan kita nggak tahu juga warnanya Ada apa itu lendir, mempengaruhi ya betul. dokter Bentuknya nggih. seperti apa itu yang Oke, harus oke, diperhatikan. dokter. Terus dokter kalau seandainya sudah ada hemoroid gitu, untuk penanganannya apa perlu dioperasi dokter? Atau mungkin ada kriteria yang mana sih yang diobati seperti biasa kasih salep atau mana sih yang wajib dioperasi itu ada nggak dokter kriterianya seperti itu dokter? Oh, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi gini, hemoroid itu sendiri karena pelebaran pembuluh darah, kadang-kadang tanpa keluhan, tanpa keluhan ataupun dengan keluhan. Tidak semua penanganannya hanya satu, tidak bisa dengan pengobatan. Jadi tidak ada obat yang akan menghilangkan hemoroid. Mungkin obat yang diberikan adalah mengecilkan pembuluh darahnya, menguatkan pembuluh darahnya, atau mengobati komplikasinya. Tidak semua grade dari hemoroid itu sendiri harus dioperasi. Tentu yang dioperasi adalah yang ada tanda-tanda komplikasi. Seperti apa dok? Seperti kalau grade 1 dia perdarahan yang terus menerus. Kemudian ada keluhan yang nyeri. Biasanya terbentuk trombus seperti yang saya bilang itu tadi. Hemoroid eksternal itu cenderung memberi keluhan nyeri karena terbentuk gumpalan dari darah karena hemoroidnya terjepit di situ. Perdarahan terus menerus, terbentuk trombus, grade 3 itu sebaiknya dioperasi sebaiknya. Dan grade 4 itu absolutely harus dioperasi sih sebenarnya itu. Komplikasi lain dok yaitu ada keluhan perdarahan. Jadi perlu teman-teman ingat tidak semua hemoroid itu perlu dioperasi. Yang satu jika ada komplikasi, satu jika ada perdarahan yang terus menerus. Kemudian yang kedua, jika terbentuk trombus sehingga menyebabkan nyeri. Yang ketiga, grade 3 sebaiknya dipikirkan kembali untuk melakukan tindakan operasi, atau grade 4 itu sebaiknya wajib untuk operasi, Mbak Ari. Gitu dokter ya. Berarti memang teman-teman ringkes di sini sudah tahu tentang apa itu penyebabnya hemoroid dan penanganannya. Terus gak semuanya itu juga dilakukan operasi, ada tahap-tahapnya, ada Betul, kriterianya tadi ya. Tapi betul. pokoknya ingat jangan malu mungkin dokter Betul ya. ya. Tetap- Konsultasi benar. Iya, benar tetap konsultasi ke ahlinya seperti Betul. bisa ke Poli RSUD Rozi di sini Betul. dokter ketemu sama dokter cantik kita kali ini ya. Jangan takut dengan dokter bedah karena tidak semua wasir bisa kita operasi langsung. Itu kan memang ada tahapannya. Mungkin ada dengan pengobatan dulu. Yeah. Seandainya dia masih grade 1, grade 2 tanpa keluhan, bisa kita kasih pengobatan untuk mencegah grade-nya bertambah. Kita berikan edukasi untuk lifestyle sehingga tidak menambah berat dari hemoroidnya itu sendiri. Nanti ada indikasi tertentu. Menurut pertimbangan setelah kita evaluasi, oh ternyata sudah tidak bisa nih. Itu baru kita masuk ke fase untuk operasi atau masuk di meja operasi itu. Untuk lifestyle tadi ya.
makanan biasanya apa sih pantangan, kemudian apa yang boleh, apa yang nggak boleh kalau sudah terjadi hemoroid dokter. Kadang kan harus nggak boleh tinggi serat harus gini Oke. bener kayak makan apa gitu dokter. Lifestyle, jadi Iya. banyak ya Mbak Iya, Ari. dokter. Lifestyle itu tidak hanya makanan, mungkin Iya. juga perilaku kita. Kalau boleh kita bilang kalau dari makanan ya Mbak Ari, tentu makanan yang apa sih yang untuk mencegah hemoroid itu, atau kalaupun sudah punya hemoroid untuk mencegah biar dia nggak parah adalah makanan yang dimana mengandung serat sehingga tidak terjadi konstipasi atau sulit BAB. Pasien sulit BAB kan tertahan di situ. Kemudian dia mengejan, tambah membesar lagi pembuluh darahnya di situ. Sehingga seperti apa? Makanan tentu yang tinggi serat. Ya, harus banyak makan sayur dan buah. Terus apa lagi? Selain serat itu ada lagi Mbak Ari, minum air yang cukup. Jadi kalau cuman banyak serat tapi minum air yang tidak cukup, tetap kotorannya akan terasa keras. Yang terakhir yang perlu diketahui adalah vitamin C. Ternyata diketahui Mbak Ari, vitamin C itu dengan dosis yang cukup tinggi itu akan mempengaruhi motilitas usus atau gerakan usus, sehingga kotoran yang ada di usus besar bisa turun ke bawah dengan cepat gitu Mbak Ari. Lifestyle lagi Mbak Ari, satu lagi saya lupa nih kadang-kadang selain ini ya Mbak Ari, apa namanya, makanan, posisi. Jadi kalau buat teman-teman, saya tuh taunya ada posisi atau bantal dokter, itu perlu apa enggak dokter? Enggak perlu. Oh enggak perlu gitu dokter Jadi ya? gini, Selama ini kan ada beli bantal yang bulat gitu dokter ya? Itu kalau sudah kita kena hemoroid Iya, ya. Jadi kalau iya. sebelum kena wasir gimana Iya. sih dok? Atau wasirnya Iya. belum parah, yang perlu kita lakukan adalah kalau saat kita umpamanya nih kerjanya nih banyak duduk nih, Iya. sebaiknya tiap 2 jam kita berdiri 10 atau 15 menit, sehingga kalau posisi yang statis terus-terusan ini ya, ini menyebabkan kita nanti apa namanya, pembuluh darahnya tidak akan berputar dengan lancar, tidak akan beredar dengan lancar, sehingga menyebabkan resiko hemoroidnya bertambah besar. Yang kedua lagi, olahraga Mbak Ari. Itu mempengaruhi dari elastisitas dari pembuluh darah. Olahraga apa sih yang bagus? Jogging, renang, angkat beban boleh nggak dok? Boleh, tapi kecuali yang punya hemoroid sebaiknya dihindari. Seperti itu Mbak Ari. Oke, teman-teman Ringke, sudah banyak sekali informasi yang didapatkan ya dari penyakit hemoroid seperti ini tadi ya. Kemudian dokter, saya ada bisikan dokter ya. Iya, di RSUD Arozi ini katanya dengar-dengar dokter ada alat atau akan ada alat baru dokter yang berhubungan dengan hemoroid Oh, udah dokter. nyampe aja beritanya. Kayaknya saya dengar dokter ya. Mungkin yang akan datang ini mungkin spesial mungkin alatnya dokter. Mungkin dokter bisa mesepilkan sedikit alat itu apa dokter? Oke, kita awal dulu ya. Jadi Iya. kalau hemoroid itu sendiri kan untuk menghilangkan hemoroid atau Iya. untuk menangani komplikasi dari hemoroid itu sendiri kan tentu dengan operasi. Nggih. Nah, operasinya itu ada 2 macam. Ada yang dengan cara yang konvensional, yang lama dengan yang modern. Yang lama itu seperti apa sih? Yang lama itu dengan menggunakan pisau. Kalau pernah tahu hemodoriktomi, itu kan kalau orang dengar aduh operasi hemoroid Itu dia tadi pasti ya. sakit. Iya, karena kita biasanya menggunakan metode lama. Cuman memang ada kasus-kasus tertentu memang yang harus terpaksa menggunakan ini, apa namanya, metode itu. Ada yang terbaru nih, seiring dengan perkembangan zaman, kemudian ilmu pengetahuan makin bertambah nih ya, karena operasi hemoroid itu sakit dan mungkin banyak komplikasinya, sehingga muncullah metode-metode baru lain. Ada metode yang namanya ligasi. Jadi Apa itu, dokter? itu apa namanya, hemoroidnya, cuman untuk grade tertentu, biasanya grade 2 atau grade 3. Kemudian ada yang namanya apa namanya, stapler. Jadi diikat di dalam tuh, nanti seluruh apa namanya, pembuluh darahnya terikat. Nah, yang paling baru, yang paling painless, yang paling penyembuhannya paling cepat, nyerinya paling berkurang adalah dengan laser hemoroid. Ini yang punyanya Arozi nanti ya, alatnya nanti ya. Nah, apa sih laser hemoroid itu? Yaitu hemoroid atau wasirnya, pelebaran pembuluh darahnya itu kita obatin atau kita kecilkan dengan menggunakan sinar kayak laser gitu. Semacam nggak dikikis dokter ya? Oh, tentu. Jadi bukan dikikis, jadi lukanya kecil minimal. Jadi kita luka itu diperlukan untuk memasukkan alatnya saja. Itu sangat painless loh Mbak. Jadi sangat nyerinya sangat minimal, operasinya cepet, terus bukan operasinya cepet, maksud saya penyembuhannya cepat, terus kemudian pasien bebas nyeri,
sehingga angka kekambuhannya pun sampai sekarang masih rendah ya seperti itu. Dan akan ada di RSUD Arasi, betul Iya, dokter ya? betul, nanti tinggal tunggu tanggal launchingnya aja ya. Oke, nanti tetap stay tune di medsosnya Benar, IGD Arasi dokter ya, di betul. Arasi dokter ya. Oke dokter, sudah teman-teman ini sudah pada paham apa tuh hemoroid, kemudian apa itu tandanya, kemudian apa yang harus ditangani dan jangan takut, dan solusinya yang terakhir dari dokter ya. Jadi sudah panjang sekali gitu dokter. Terima kasih dokter. Mungkin ada yang tips-tips atau saran buat teman-teman ringkes agar tidak terjadi hemoroid itu sendiri dokter. Oke. Ya, tipsnya singkat Iya, aja dokter. ya Mbak ya. Ya tentu yang harus kita perhatikan adalah untuk hemoroid itu bisa terjadi sama siapa saja. Tapi paling banyak terutama sama wanita karena faktor hamil sama hormonal itu sendiri. Nah, bagaimana sih tips untuk mengurangi atau resiko terjadinya hemoroid ataupun yang sudah punya wasir nih biar dia nggak tambah turun nih, tambah parah nih, apa sih yang harus dikerjakan? Yang tadi seperti Mbak Ari bilang, lifestyle-nya harus dirubah. Seperti apa? Cara makannya harus banyak serat, cukup air, banyak vitamin. Yang Olahraga. kedua, betul, olahraga itu yang dibutuhkan sehingga dengan olahraga elastisitas pembuluh darah baik, berat badan juga turun, lemak di dalam perut itu yang pembungkus usus itu juga sedikit sehingga beban di perut tidak banyak, akhirnya tekanan di perut tidak tinggi sehingga resiko hemoroidnya tidak banyak. Yang terakhir lagi Mbak Ari, kalau pernah tahu bangku jongkok WC duduk itu tidak jauh lebih baik dari WC jongkok, benar. Jadi kalau posisi anatominya kita ya, itu sebenarnya benar WC jongkok. Jadi di saat posisi itu adalah posisi di mana anus paling rileks gitu. Jadi, wah, terima kasih dokter tipsnya, dan buat teman-teman ringkes yang ada di sini dokter di rumah. Itu tadi tips dari dokter spesialis bedah kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk lifestyle tadi dokter. Ya. Terima kasih dokter atas ilmu sharingnya dan informasi edukasi pada kesempatan kegiatan hari ini, dokter. Sama-sama Mbak Ari. Dokter, saya boleh pantun dokter? Oh boleh. Ini saya nyiapkan barusan dokter. Oh luar biasa sekali. Teman-teman, pergi ke pasar membeli tas. Oh wow. Ya. Buat tape untuk nostalgia. Cakep. Bapak Ibu selamat beraktivitas. Salam sehat dan bahagia. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.